نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asbahullah. Sekarang kita akan memasuki halaman 59. Kata beliau, zakatul fitri 'anil aulad. Termasuk adab juga dan juga pendidikan anak adalah zakat fitrah untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang sudah dilahirkan di dunia ini, barakallahu fiik, maka mereka memiliki kewajiban untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Tentunya bagi yang mampu. Karena zakat fitrah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'matun lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Sehingga orang kaya enggak dapat pada asalnya. Oleh karena itu kalau kita amati terkadang di kampung, di kalangan orang awam, zakat fitrahnya dikumpulkan di masjid kemudian dibagi rata. Itu keliru. Kenapa keliru? Karena orang kaya dapat juga. Padahal nasnya apa? Tu'matun lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin, orang yang tidak punya. Nah, anak kecil termasuk pendidikan anak, bahwasanya anak kecil tersebut walaupun kecil, barakallahu fiik, ditunaikan zakat fitrahnya. Kalau punya harta tersendiri, dikeluarkan dari hartanya. Kalau belum mampu, orang tuanya yang mengeluarkan. Pendapat yang kuat, anak yang masih berada di kandungan, janin, itu belum ada zakatnya. Itu pendapat yang kuat. Karena belum ada kepastian keluarnya hidup atau mati. Faham ya? Sehingga nunggu lahir dulu. Begitu lahir, hidup, maka dizakati zakat fitrah tadi itu. Tapi ternyata masih di kandungan, belum ada kewajiban untuk apa? Menzakati janin. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah jaa'a fi sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurr wadh-dhakar wal unsa was-saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Masya Allah. Kita artikan, telah datang dalam sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Para ulama telah menjelaskan, barakallahu fiik, 1 sa' itu 4 mud. 1 mud adalah 1 raupan. Paham ya? 1 raupan, 2 telapak tangan kita gabungkan, ini namanya 1 mud. Paham ya? Dijelaskan para ulama, rajulun mu'tadil, seorang lelaki pertengahan, enggak besar enggak kecil. Itu prediksi yang sifatnya umum. Dalam artian bagaimana, barakallahu fiik? Kalau diglobalkan 1 mud itu 1 raupan ini. Paham ya? Berarti kalau 1 sa' 4 mud. Disebutkan sini kurma atau gandum. Nah, disinilah para ulama sedang pendapat, apakah harus kurma, apakah harus gandum. Pendapat yang kuat adalah makanan pokok negeri tersebut. Di Indonesia ini makanan pokok negeri kita apa? Nasi atau beras, Pak? Makanan pokoknya beras. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Naam, makannya nasi, tapi yang diinginkan berasnya itu. Paham ya? Karena sebagai bahan pokok makanan tersebut. Mafhum? Naam. Jadi 1 sa'
Itu kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah banyak sok-sok yang dijual itu ya. Ada juga mut-mut yang bersanad atau yang semisalnya. Itu bisa apa? Dikondisikan atau prediksi. Karena ukuran kilo barakallahu fiik itu kadangkala masih ada apa? Perselisihan di antara para ulama. Ada yang katakan 2,5 kg, 2,8 kg. Intinya jangan kurang dari 2,5 kg. Dilebihkan 3 kilo, sisanya sedekah, gak masalah, aman. Misalkan taruhlah lebih dari 1 sa' misalkan, lebihnya diniatkan sedekah gak masalah. Itu sudah apa? Sudah aman dia. Mafhum? Nah, tapi kalau kurang dari 2,5 kg itu lebih baik hati-hati. Mafhum? Nah, itu kalau dinilai dengan kilo. Wa illa sa' dan mut ini udah ma'ruf dan masyhur. Nah, kewajibannya untuk siapa? Alal abdi wal hur, untuk budak dan orang merdeka. Wadzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Was-shaghir wal kabir, anak kecil dan orang besar. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Mengeluarkannya kapan kira-kira? Kita lihat. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah SAW merintahkan agar zakat fitrah tersebut ditunaikan, dibayarkan sebelum manusia keluar untuk sholat Id. Ini yang paling afdal. Waktu yang paling afdal adalah pagi hari itu sebelum ditegakkan sholat Id, kalau memungkinkan. Karena kadang-kadang orang sibuk ya kan, aktivitas, kadang apa persiapannya khawatir nggak cukup, boleh diawalkan. Dalam artian sehari 2 hari sebelum Id boleh. Itu batasan apa? Paling dekatnya sehari 2 hari sebelum Id. Kurang dari itu dalam artian apa? 4 hari 5 hari sebelumnya jangan. Dinamakan zakat fitrah karena kaitan dengan fitr. Dengan apa? Dengan Idul Fitr. Paham ya? Jadi jangan lupa, jangan sampai keliru. Yang paling afdal pagi hari sebelum dia menunaikan sholat Id. Dalam artian sebelum sholat Id ditunaikan, saat itu dia kasihkan langsung. Terus bagaimana yang paling baik? Dikumpulkan atau diserahkan langsung? Kalau tahu orang-orang yang memang layak mendapatkannya dari kalangan fuqara wal masakin, serahkan langsung. Perwakilan boleh atau tidak? Boleh selama amanah. Paham ya? Yang dikhawatirkan tidak amanah, dikumpulkan di masjid, sisa dijual berasnya, hasil jualan dibagikan anak-anak kecil. Ini enggak benar. Nah, kenapa enggak benar? Lah orang yang zakat tujuannya apa? Mengeluarkan zakat fitrah malah dibagikan uang. Ini terjadi enggak seperti ini kadang? Terjadi di beberapa tempat. Dikumpulkan di masjid, dibagikan ternyata sisa. Sisa satu kental misalkan. Wah, dijual oleh mereka, uangnya dibagikan anak-anak kecil. Keliru itu. Kenapa keliru? Zakat fitrah yang dibagikan fuqara wal masakin. Sisa cari yang tempat lain, kasihkan yang tempat lain. Paham ya? Boleh enggak nakluz zakah, memindahkan zakat dari negara kaya dipindahkan ke negara miskin? Boleh. Misalkan ada suatu negara kaya semua, enggak ada yang miskin. Setiap pekan per kakak digaji 10 juta misalkan. Contoh aja. Maksudnya orang kaya semua lah itu, satu negara tersebut atau satu kampung kaya semuanya, enggak ada yang miskin. Dipindahkan ke kampung sebelah. Yang layak berhak mendapatkan zakat boleh. Namanya nakluz zakah. Paham ya? Nah, seperti itu. Intinya jangan lupa makanan pokok negeri tersebut. Kalau di tempat kita kan yang kita makan nasi, tapi kan bahan pokoknya beras. Mafhum? Naam. Kita lihat penjelasannya. Qala syarihu asbahullah dalal haditsu ala wujubi ikhrajiz zakatul fitr 'alal kibar was-shighar. Masyaallah. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang besar dan orang-orang kecil. Jadi walaupun anak kecil pun kalau selama dia sudah lahir dizakati. Kalau mampu dia punya uang sendiri, pakai harta dia sendiri. Kalau misalkan dia belum punya, masih di bawah asuhan orang tuanya menzakati anaknya. Mafhum? Nah, seperti itu penting sekali karena kaitan dengan zakat fitrah ini, nah barakallahu fiik, adalah apa? Adalah termasuk rukun Islam yang kelima, di antaranya adalah zakah. Mafhum? Nah, jangan sampai keliru. Adapun 8 asnaf, 8 orang yang mendapatkan zakat itu zakat harta. Paham ya? Ada fuqara ul masakin, orang yang barakallahu fiik, tanggungan hutangnya besar, kemudian orang yang sedang safar fisabilillah, ya kan? Orang yang barakallahu fiik, budak, itu semuanya apa? Zakat mal.
zakat harta. Paham ya? Kemudian amil zakah itu zakat harta juga. Paham ya? Tapi zakat fitrah tu'matun lil masakin. Itu adalah jatah makanan untuk orang-orang miskin. Mafhum? Sehingga jangan sampai salah mengeluarkannya. Kemudian kita lihat wa in kana lil aulad malun jazal ya'tadu. Jika anak-anak tersebut punya harta sendiri, diperbolehkan dia mengeluarkan zakat sendiri agar mereka terbiasa. Misalkan anaknya nabung, begitu dekat Idul Fitri dibuka tabungannya ternyata 1 miliar. Atau intinya banyaklah uangnya. Kemudian dia belikan beras untuk zakat dia sendiri, boleh. Biar dia terbiasa dengan zakat tadi itu. Mafhum? Nah, tapi kalau belum mampu, nggak punya uang, ya orang tuanya menzakati anaknya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat sini, wa in dafa'a anhu walihu jaza dzalik. Kalau walinya yang menunaikan zakat untuk anak tadi, diperbolehkan. Berarti al-amr wasi', perkara bebas. Kalau anaknya punya uang, biar terbiasa, misalkan dibelikan beras uangnya sebagiannya untuk zakat untuk dia, boleh. Tapi kalau yang menanggung walinya, orang tuanya, nggak masalah, boleh juga. Mafhum? Naam. Qala Ibnu Mundhir rahimahullah, ajma'al ahlul ilm ala anna 'alal mar'i shadaqatul fitr atau shadaqatul fitr. Artinya ahlul ilm sepakat, kata Imam Ibnu Mundhir, ahlul ilm telah sepakat ijma' bahwasannya wajib atas seorang sedekah fitrah ini, zakat fitrah. Idza amkana an nafsih, jika memungkinkan dari dia sendiri, paham ya? Wa an auladil atfal, dan dari anak-anaknya, yang masih kecil tadi, alladzina la amwalahum, yang mereka tidak punya harta. Maksudnya apa? Maksudnya, barakallahu fi, kalau dia memungkinkan untuk dirinya sendiri dan bahkan untuk anak-anaknya yang dia belum punya harta. Wa in kana litifli malun akhraja anhu min malih. Kalau seandainya anak kecilnya itu punya harta sendiri, maka dia mengeluarkan dari hartanya. Ini untuk mendidik aja. Wa illa pada asalnya diwakili oleh walinya, orang tuanya, nggak masalah gitu. Mafhum? Nah, kalau misalkan dia punya harta, punya tabungan, kemudian diambilkan dari situ, dibelikan beras untuk zakat fitrah untuk anaknya tadi, nggak masalah. Mendidik, dia terbiasa, ini zakat itu. Mafhum? Naam. Berkata penyair, la tasdarunna sigharan fi mala'ibihim fajaizun an yurau sadatul aqwami. Artinya, janganlah kalian meremehkan anak-anak kecil di tempat-tempat mainnya mereka, direndahkan, diajak, jangan. Fajaizun, karena mungkin saja suatu ketika mereka akan dilihat sebagai pemimpin manusia. Kecilannya suka main-main, setelah besar jadi pemimpinnya mungkin aja gitu loh. Bisa dipahami? Nah, itu sekedar apa? Sekedar pantun yang memberikan motivasi bahwasanya anak-anak kecil itu wajar main. Paham ya? Nah, bisa jadi nanti kalau besar mereka menjadi pemimpin, menjadi panutan, teladan. Wa akrimut tifla an nukrin yuqalu lahu fa in ya'ish yud'a kahlan ba'da a'wami. Dan muliakanlah anak kecil atas perbuatan apa saja yang dikatakan kepadanya. Maksudnya itu dia berbuat apa saja itu jangan hardik selama perbuatan tersebut tidak fatal. Karena anak kecilnya main-main biasanya kan. Fa in ya'ish, jika nanti masih hidup, yud'a, maka nanti suatu ketika dia akan dipanggil sebagai orang tua setelah beberapa tahun yang akan datang. Maksudnya walaupun mereka ini kecil, nanti kalau masih hidup mereka akan menjadi orang-orang tua gitu loh. Paham ya? Jadi biarkan masa mudanya, masa kecilnya mereka kadang-kala main-main yang sifatnya nggak fatal, nggak melanggar syariat, biarkan. Anak kecil kadang main-main mobil-mobilan, ya kan. Kemudian kalau perempuan main apa namanya itu, jual-jualan atau yang semisalnya itu, nggak masalah. Selama tidak berseberangan syariat, tidak masalah. Yang paling terpenting ajarkan kepada mereka tauhid, ajarkan kepada mereka syariat yang lurus, yang benar. Ajarkan kepada mereka yang halal itu halal, yang haram itu haram, agar mereka tumbuh dewasa dalam kondisi mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Ada yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.